Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara sosialisasi Depot Air Minum Kabupaten Asahan. Pertama, pembukaan protokol. Kedua, kata sambutan dari DPC, Ketua DPC Pertani Perdamindo Asahan. Ketiga, kata sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Asahan atau yang mewakili. Keempat, kata sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Kelima, kata sambutan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Keenam, kata sambutan dari Kepala Dinas Perizinan atau Perizinan Satu Pintu Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Ketujuh, kata sambutan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Kedelapan, kata sambutan dari Ketua DPD Perdamindo Sumatera Utara. Kesembilan, kata sambutan sekaligus narasumber sosialisasi Depot Air Minum oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau Bapak Ahmad Juhri. Persilakan Pak Kabir untuk melakukan kata sambutan. Itu bang, dari mana? Dari depan. Di belakang tiang itu aja bang. Maaf, kata sambutan Ketua DPC Perdamindo Asahan. Pada Bapak saya persilakan. Tunggu. Mutar dia. Dia mau mutar. Mau ambil foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kita semua pada pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliaulah yang dapat berkumpul pada sore dalam keadaan sehat dan kurang apapun juga. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan ataupun yang mewakili, beserta seluruh tamu dan hadirin yang berhadir pada sore hari ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rudal Sinaga. Keseharian saya berprofesi di bidang Depot Air Minum Isula. Saat ini saya dipercaya untuk mewakili Perdamindo Asahan dalam rangka mencapai visi maupun misi Perdamindo khususnya di Asahan. Kalau boleh saya menyampaikan, Perdamindo adalah wadah bagi seluruh pengusaha dan pelaku Depot Air Minum di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mengayomi, membina, mendidik dan meningkatkan kesejahteraan pengusaha juga pelaku Depot Air Minum itu sendiri. Dengan misi menjadikan Perdamindo sebuah perkumpulan yang kuat dan dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia. Dan misi berusaha menyatukan, meningkatkan kesejahteraan pengusaha pelaku Depot Air Minum serta meningkatkan kesehatan masyarakat Republik Indonesia. Kami dari Divisi Perdamindo Asahan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh bapak-bapak pejabat pemerintah terkait, khususnya yang ada di Kabupaten Asahan, baik dari Dinas Kesehatan, Pendapatan, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, serta dinas lainnya yang terkait, yang mendukung kami dalam ikut menjalankan tugas dan tanggung jawab
mengayomi, membina, mendidik, dan meningkatkan kesejahteraan pengusaha maupun pelaku depot air minum di Kabupaten Asahan. Dan nantinya diharapkan bisa meningkatkan khususnya masyarakat Asahan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin di sana sini ada kesilapan kata kepada Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kiranya kami ini melakukan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPP atau yang mewakili Wakil Ketua DPP Perdamindo Perkumpulan Dunia Air Minum Indonesia, Abang Ahmad Julia dari Jakarta. Kemudian Abangga Ketua DPW Bang Nasrun Chandra ya dari Medan. Kemudian yang sama-sama kita kenal yang selama ini sudah menerima hadir Bang Ruslan Sinaga sebagai Ketua DPC Kabupaten Asahan. Hormat saya juga kepada Bapak Ibu OPD yang berhadir pada pagi hari ini, siang hari ini, untuk dinas dari pendapatannya Bu ya, Bu ya. Kemudian dinas perizinan ada, ya, di sini aja Bu, tolong Bu depan aja Bu. Kemudian dinas lingkungan hidup Dari depan lingkungan hidup. Jadi kalau lingkungan hidup kepala labnya nih wajib hadir ini. Kemudian Kasatpol PP ada? Nggak ada ya Kasatpol PP ya. Ini suka merajian nanti. Nanti inilah yang suka menutup-nutup usaha Bapak Ibu sekalian, namun yang disalahkan di dinkesnya ya. Kemudian ada absensi yang sudah hadir, bisa saya lihat dulu, saya cek di luar, tolong dulu diambil dulu apa ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormatin, pada kesempatan ini syukurnya Bapak Kepala Dinas hadir di tengah-tengah kita, namun ada kegiatan beliau sehingga diwakilkan ke kita, yaitu dinas bidang kesehatan masyarakat ya sebagai penanggung jawab dari program kegiatan air minum. Juga saya hormati Ibu Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Olahraga ya, Ibu Martina Malau ya. Berdiri Bu. Nah ya. Jadi kalau ibu-ibu pengusaha nanti jumpanya sama ibu ini, ya. Jadi makanya saya suruh berdiri, tapi bukan berdiri dihukum ya Pak. Diperkenalkan ya. Kemudian yang saya hormatin Bapak Ibu hadirin yang kami undang, baik dia pengusaha, pemilik maupun anggota atau jajaran ya, jajaran dari DPC Perdamindo Asahan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita runut ke belakang, sebenarnya Pak Ruslan ini sudah tahun lalu ini mau mengadakan ini, namun situasi dan kondisi baru hari ini ya Pak ya. Jadi kemarin kita komunikasi kalau bisa sebelum puasa ya Pak ya. Jadi kita sudah berwarna ketemu dan kita fasilitasin, sudah di dinkes saja saya bilang, nggak usah repot-repot ya. Jadi Bapak Ibu, permasalahan air minum ini sekarang sudah mulai sangat dilirik oleh pihak kepolisian ya, terutama yang tidak memiliki izin. Dinkes tidak pernah menutup
depot air. Yang menutup adalah Dinas Perizinan melalui Satpol PP sebagai pengawal daripada kebijakan ataupun peraturan dan undang-undang. Jadi mungkin dasar kedekatan Bapak DPC itu joinnya ke Dinkes. Kalau saya cenderungnya ke Dinas Lingkungan Hidup, ya, karena Dinkes hanya mengeluarkan rekomendasi. Bapak Ibu sekalian, memang di Dinkes itu punya jajaran yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan, pengawasan, dan monitoring depot Bapak Ibu sekalian, yaitu di Puskesmas melalui petugas kesehatan lingkungan. Saya mau tanya, pernah datang Pak orang Puskesmas? Pernah ya? Ngapain Pak? Nanya aja. Enggak minta duit kan? Enggak setoran itu kan? Enggak ya. Kalau ada laporkan ke kita Bu Arlina ya. Itu bosnya Bu Arlina. Ya. Jadi Bapak Ibu, petugas kita mungkin saat ini masih toleran, ya. Toleransi masih memaklumi bahwa depot Ibu itu atau Bapak itu, ini dia kita tunggu kepala lingkungan hidup. Nah, nanti Ibu ini yang lebih paham lagi parameter apa yang diukur termasuk pembiayaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Dinkes itu hanya memonitoring, mengawasi kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian, di mana pemeriksaan itu harus 6 bulan sekali. Ya. Alhamdulillah petugas kami mungkin saat ini belum bertindak tegas kalau dia tidak ada pemeriksaannya 6 bulan sekali. Jadi di tahun 2022 ini mungkin kami akan tertibkan. Kemarin setelah Bapak Ketua DPC koordinasi Pak Kadis Kesehatan instruksikan agar semua ini didata ulang kembali. Siapa yang nggak punya perizinan pemeriksaannya akan kami rekomendasikan ke perizinan agar ditutup. Namun itu pun sebelum kita laporkan ke Satpol PP, ya. Nah, jadi untuk perizinan berikutnya itu tidak akan ditinjau ulang kembali. Jadi kami harap kepada Bapak Ibu, ya, agar benar-benarlah kita usaha kita ini benar-benar bisa berkah bagi kita, menjadi pendapatan dan juga sehat bagi yang untuk meminumnya. Begitu Pak ya. Kopardamindo ini tambah 1 untuk mensejahterakan anggota. Begitu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya, undangan yang telah disebar oleh Bapak dari Divisi Perdamindo. Memang ini kemarin kita batasin 20 ya Pak ya. 30 ya. Alhamdulillah sudah ada 18 ya. Sebelumnya saya mau cek dulu ini Bu Mustira. Mana Bu Mustira? Ya. Apa nama depotnya Bu? Mutiara. Berapa Ibu punya depotnya? Cuma 1 ya. Oke. Ibu Sri Endang dari Kampung Subur. Berapa depotnya Bu? 1. Rajin diperiksa Bu. Berapa tahun sekali? Baru buka. Ini yang kemarin jadi masalah pembicaraan kami. Ketika baru mau buka atau baru buka itu masih mau meriksa. Namun setelah setahun nggak ada yang diperiksa. Ini Bu, kita ini asahan ini kok secara struktur. Saya pernah cerita dengan orang Perkim. Kandungan air yang ada di Kota Kisaran ini tinggi logamnya. Ya Bu ya, lingkungan hidup ya, tinggi logamnya. Saya pun nggak paham. Cuma saya pun dengar aja, nggak lihat datanya. Nanti Dinas Lingkungan Hidup yang menceritakannya. Tinggi Bu kandungan logamnya. Jadi janganlah usaha kita merusak
pembeli kita, konsumen kita. Tinggi logam Bu, nanti berakibat ginjal, gagal ginjal. Kasihan Bu, gara-gara air minum kita 5.000, orang sakit ginjal, nyawanya terancam. Kasihan kan Bu? Betul lah. Nah, janganlah usaha kita membunuh konsumen kita. Itulah komitmen kami. Kemudian ini Ibu Herani ya, si Umbing ya. Oh yang dari Pemberdayaan, maaf Bu ya. Kemudian Ibu Tina ya, Tina Desa Banjar, Joman jauh. Berapa Bu depotnya? 1 ya. Guspina Tanjung dari ini dinas ya. Bu Epi Susilo, Joman ya. Ada Bu Edi Susilo ya. Oh ya Pak, maaf ya. Berapa nih Pak depotnya? 1 ya. Karena Pak banyak Pak yang biasa beberapa biji maunya yang paling banyak diundang. Nah, sampai kabangnya 16. Umar Sidik, Bapak Umar ya, umbut-umbut ya. Tetangga nih Pak, yang depan TK kan. Ya. Pak Budi Satria, Syekh Hasan Berkah. Nah ini baru bagus, namanya udah berkah. Ini rutin Pak ya, periksa kan? Rutin ya, 6 bulan ya. Kemudian Pak Arifi Hamdani, Bunda Water. Kemudian Pak Toha, Pak Asmu, ya nggak sebut satu-satu ya. Karena waktu yang kita ini kan cuma sedikit dari panitia. Mungkin itu Bapak yang dari DPP, DPW ya, mohon kami juga Dinas Kesehatan dibantu. Kita kawallah ini Perdamindo ini supaya air minum di Asahan ini khususnya Kota Kisaran sehat. Karena target Bapak Bupati 2023 Asahan ini mendapat penghargaan sebagai kabupaten sehat. Jadi salah satunya adalah air minum. Jadi tim nanti yang turun pemeriksa dari pusat tidak mengasih nilai yang rendah, apalagi proses dan mekanismenya sudah baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sikap perkataan yang saya kurang pada tempatnya, saya mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Dan saya hormati Ketua Dewan Perdamindo ya Pak ya, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Saat ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan sedang ada acara sosialisasi juga di dinas kami yang bertepatan jamnya dengan acara kita di sini. Jadi tidak mengurangi rasa hormat beliau atau antusias beliau terhadap kegiatan ini. Maka kegiatan ini diwakilkan oleh saya. Posisi saya adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Demikian, mungkin nanti materi bisa lebih lanjut disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada hadirin kita semua yang berbahagia. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidayahnya di akhirat nanti kita harapkan syafaatnya, insyaallah amin.
Selanjutnya saya di sini mewakili Kepala Bapenda Papasahan izin Ketua Panitia. Kebetulan Kepala Badan tadi titip pesan tidak bisa hadir karena kita lagi sosialisasi tentang perda pajak daerah. Kebetulan di kecamatan di luar wilayah Kabupaten Sleman. Saya mewakili Kepala Bapenda, posisi saya adalah pelaksana Kepala Bidang Penetapan. Jadi tadi kita baca judulnya adalah sosialisasi depot air minum. Terus apa sih kaitannya ke Bapenda kan gitu? Karena ini menyangkut usaha. Jadi berdasarkan karena kita dinas pendapatan, maka pasti ujung-ujungnya kita pasti tetap bercerita tentang pajak. Artinya kalau sudah bicara pajak, misalnya kita agak sedikit agak paranoid gitu ya. Tetapi memang berdasarkan Undang-Undang PDRD nomor 8 tahun 2009 bahwa segala pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah itu adalah sebagai wajib pajak. Apakah semua pengguna air tanah itu dikenakan pajak, wajib pajak? Tidak. Ada 4 kategori yang tidak dijadikan sebagai objek pajak, yaitu pengambilan air tanah untuk pemerintah, pengambilan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi bagi rumah tangga yang mengambil air tanah untuk kebutuhan rumah tangga itu tidak dikenakan objek pajak. Ketiga, untuk pengambilan air tanah yang bersifat sosial keagamaan itu dilepaskan dari pajak. Atau yang keempat, pengambilan air tanah untuk keperluan pertanian. Selebihnya itu pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena bahasa pajak adalah segi komersil, maka itu adalah objek pajak. Terus gimana besaran pajaknya? Kalau bicara besaran pajaknya, kita menggunakan namanya meter kubik air. Jadi nilai perolehan air tanah nanti, mungkin teknisnya nanti saya hanya mengasih gambaran saja. Teknisnya nanti ada aturannya. Artinya di sini mungkin sedikit gambaran bagi pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah, maka dialah adalah sebagai objek pajak. Pertanyaan selanjutnya, kami belum punya izin. Bahasa pajak selalu mengedepankan pajak bukan menyangkut legalitas perizinan, tetapi kita sebagai pemerintahan harus saling bersinergi dengan dinas lain. Jadi tetap kita arahkan bagi pelaku usaha yang memiliki usaha pertama di Kabupaten Asahan, sebaiknya mengurus perizinannya terlebih dahulu. Karena di perizinan itu menyangkut segala aspek, termasuk aspek lingkungan, aspek tentang buminya ya, karena kan nanti ada dampak nanti yang menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Jadi kita tetap bersinergi dengan dinas-dinas yang berada di Kabupaten Asahan, walaupun kembali bahasa pajak bukan tentang legalitas perizinan, tetapi kembali lagi bagi pelaku usaha tetap kita dorong untuk tetap mengurus perizinan. Jadi ini mungkin kata sambutan kita dari Dinas Pendapatan, karena mungkin next tadi kita sudah sempat bincang-bincang, artinya kita diminta untuk memaparkan sedikit gambaran bahwa pelaku usaha, karena pajak merupakan pendanaan yang sangat diperlukan untuk pembangunan, apalagi Kabupaten Asahan yang mempunyai visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saya harap kita semua punya visi dan misi yang sama. Artinya pada saat ini nanti menjadi objek pajak tidak ada kendala yang kalau kendala sedikit boleh ya Pak ya. Tapi artinya kita sedikit memberikan gambaran. Mungkin hanya itu dari Dinas Pendapatan. Terima kasih kembali kepada para pelaku usaha. Semoga usahanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Perizinan 1 Pintu Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Assalamualaikum
wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dewan Perdamindo Indonesia, Bapak Ibu Kepala OPD Kabupaten Asahan, dan yang kami banggakan Bapak Ibu pengusaha Depot Air Minum. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya dan Ibu Kustina mewakili Bapak Kadis Dinas Perizinan dan Penanaman Modal untuk menyampaikan kata sambutan kepada Bapak Ibu peserta rapat. Kita di sini perizinan pasti Bapak Ibu di sini semua yang datang pengusaha sudah punya izin. Sudah ya, makanya bisa beroperasional ya Pak. Mungkin perlu saya sampaikan Pak, Bapak Ibu di sini juga mungkin sudah tahu sejak dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, maka banyak perubahan, salah satunya terkait perizinan depot air minum, industri air minum isi ulang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021, maka untuk proses perizinan industri air isi ulang dilakukan secara online Pak. Dapat dilakukan secara online di mana saja, bisa langsung oleh pelaku usaha ataupun bisa datang ke kantor kami untuk dilakukan pendampingan perbantuan melalui oss.go.id. Sekarang untuk proses perizinan tidak semua usaha memerlukan izin. Salah satunya depot air minum ini. Sekarang perizinan berusaha diklasifikasikan berdasarkan resiko, tingkat resiko. Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, untuk usaha diklasifikasikan menjadi 4 tingkat resiko Pak. Yang pertama resiko rendah, yang kedua resiko menengah rendah, yang ketiga resiko menengah tinggi, dan yang keempat resiko tinggi. Hanya resiko tinggi, usaha yang beresiko tinggi dikategorikan resiko tinggi yang membutuhkan izin. Sedangkan industri air isi ulang ini, air minum isi ulang ini dikategorikan memiliki risiko menengah tinggi, sehingga untuk dokumen perizinan yang Bapak Ibu harus miliki saat ini hanya cukup dengan NIB, nomor induk berusaha, yang dapat terbit secara otomatis melalui oss.go.id setelah semua tahapan dilakukan. Dan NIB ini bersifat untuk selama kegiatan usaha berlangsung, tidak ada jangka waktunya Pak. Jadi Bapak nggak perlu direpotkan lagi dengan perpanjangan izin usaha. Itu NIB, bukti bahwa usaha Bapak telah terdaftar. Selain NIB, ada dokumen lain, yaitu sertifikat standar. Karena usaha ini dikategorikan menengah tinggi, sehingga membutuhkan verifikasi dari dinas terkait. Salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan mungkin. Salah satunya. Itulah yang akan terbit. Sertifikat standar ini akan terbit setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk kemudian diverifikasi oleh dinas terkait. Jika telah terverifikasi, maka pihak kami Dinas Perizinan dapat melakukan persetujuan sehingga bisa terbitlah izin sertifikat standar milik pengusaha depot air minum. Dan perizinan sertifikat standar tersebut dapat diunduh langsung, di-print, di-download langsung oleh pelaku usaha melalui akun OSS masing-masing. Jadi tanpa harus ke kantor kami, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan dokumen tersebut. Jadi sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, dapat kita katakan untuk pelaku usaha dengan skala mikro ataupun kecil ini cukup terbantu sih Pak, cukup terbantu karena memang dari biaya dapat secara gratis dibebaskan Bapak Ibu dan dapat diakses secara mandiri dimanapun berada. Jadi itu cukup memudahkan para pelaku usaha.
Mungkin untuk kata sambutan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga usaha Bapak Ibu sukses, berjalan lancar dengan tetap memenuhi persyaratan-persyaratan legalitas yang telah diatur oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan atau yang mewakili. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua DPD Perdamindo Sumatera Utara. Pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dinas Kesehatan atau yang mewakilinya, Ibu dari perwakilan Dinas Bapenda, dan Ibu dari perwakilan Dinas Perizinan, serta Ibu dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan kami juga menghormati bapak-bapak, ibu-ibu peserta sosialisasi dan sekabupaten Asahan yang berbahagia. Kami dari DPD Perdamindo Sumatera Utara sangat menghargai hasil yang dicapai oleh DPC Perdamindo Asahan yang dapat segera untuk melaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan depot sosialisasi pengusaha depot yang ada di Kabupaten Asahan ini. Seyogianya acara hari ini juga dihadiri oleh beberapa DPC Perdamindo Sumut, namun mungkin karena ada beberapa hal atau halangan sehingga mereka tidak dapat hadir. Dan yang hadir hari ini ada Ketua DPC Batubara, Tanjung Balai, serta Labuan Batu. Kami ucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya karena dapat menghadiri acara ini. Kami selaku DPD Perdamindo Sumatera Utara berharap DPC-DPC lain juga dapat segera melakukan sosialisasi seperti ini sehingga kita dapat segera menjalankan visi dan misi yang sama-sama kita harapkan. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya kata sambutan sekaligus narasumber sosialisasi depot air minum oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapak Ahmad Juhari. Pada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang mewakili Bapak Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. Yang saya hormati Ibu perwakilan dari Dinas Bapenda, Ibu-ibu perwakilan dari Dinas
perizinan satu pintu, ibu-ibu perwakilan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Perdabindo Sumatera Utara beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati dan saya sangat salut dan bangga terima kasih kepada seluruh pengurus, khususnya terutama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perdabindo Kabupaten Asahan. Dan yang saya hormati, saya banggakan sekali, yang saya sangat sayangi, yang sangat saya cintai seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari, para pengusaha depot, para pelaku usaha depot air minum yang ada di Kabupaten Asahan. Pertama dan utama sekali, mari kita sampaikan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai nikmat hingga kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita tetap dalam diberi kesehatan, kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Seiring sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita dan Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang sangat terang benderang ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita ke depan mendapat syafaat daripadanya di akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah dipercaya oleh Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum Perdabindo Pusat. Dan saya adalah orang Asahan, saya orang Air Batu aslinya. Dan alhamdulillah saya sudah berkecimpung di air ini mulai tahun 2006. Seperti itu. Tadi sudah banyak disampaikan, ya. Dan saya bisa dikatakan puas. Kata sambutan yang disampaikan dari Dinas Kesehatan, kata sambutan yang dari Bapenda, dari perizinan, bahkan lingkungan hidup. Mudah-mudahan nanti ke depan nanti Perdabindo Asahan akan senantiasa bekerjasama ya Bu ya dengan dinas-dinas terutama LH kan gitu. Jadi Bapak Ibu para pelaku depot mungkin tadi sudah mendengarkan ya, cukup jelas, menurut saya itu cukup jelas. Dan nanti misalkan ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan meskipun waktu yang singkat ini. Dan kalau memang nanti juga tidak kurang jelas juga, silahkan datang ke kantor Perdabindo Kabupaten Asahan. Ya mungkin diberikan sama Perdabindo Asahan ada brosur atau apa itu ya, saya nggak tahu. Di situ ada alamatnya ya. Jadi bisa berkonsultasi, sharing dan lain sebagainya tentang depot air minum secara gratis. Sama seperti kata Pak Kabit tadi, kalau sekiranya ada misalkan konsultasi tentang air, tentang depot, minta bayar, laporan ke saya. Seperti itu. Jadi gratis, semua gratis. Kita lagi musimnya gratis, kan gitu. Itulah manfaatnya undang-undang yang tadi Ibu perizinan, undang-undang Cipta Kerja, kan gitu ya. Yang kemarin itu nggak tahu makanya dia ribut. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Perdabindo ini berdiri masih baru sih Ibu ya, masih di akhir Juli 2020, meskipun kita menggodok ada beberapa bulan sebelumnya. Perdabindo ini didirikan oleh beberapa pengusaha depot, pelaku depot air minum, ahli air di Indonesia ini. Ada 21 orang pendiri di Indonesia ini dari seluruh Indonesia. Kan gitu. Kebetulan saya dari Air Batu, tapi saya berdomisili di Rantau Prapat, tapi tanah kelahiran saya adalah di Air Batu. Alhamdulillah meskipun kita masih baru, tapi kita selalu sudah berkoordinasi dengan Dirjen Kesling, Ibu Hotang ya Bu ya, Ibu Hotang, Ibu Tutut, Ibu Dia, Pak Dedi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kita juga selalu sudah berdiskusi dengan Dirjen Menteri Perindustrian. Yang terakhir kita kemarin diskusi di Samarinda di tanggal 17 Februari ya, itu dengan Dirjen Perdagangan kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu
sekalian bahwa pengusaha depot air minum ini sebenarnya bukan repot-repot banget, bukan, ya. Cuman jangan digampang-gampangin gitu. Jadi depot air minum ini banyak aturan. Yang pertama saya sebutin Permenkes 43 tahun 2014, Permenkes 14 tahun 2021, Permenkes 429 tahun 2010, Permenkes 32 tahun 2017, Permendak nomor 561 tahun 2004. Terus ada keputusan Menteri Perdagangan nomor 9 tahun 2021. Ya, ada lagi PP nomor 17 tahun 2019 yang disebutkan tadi dari Bapenda, ya, tentang air. Pengalaman kami ada di Klaten satu, terus di Gunung Kidul, ya, ada 2 yang sudah ditutup oleh polisi, ya. Mohon maaf, saya bukan menakut-nakuti. Ini kami dari Pertamindo, kami menceritakan apa adanya. Karena dia menggunakan sumber air tanah, ya, depotnya ditutup. Kan gitu. Berdasarkan mereka apa gitu loh. Polisi itu menggunakan PP nomor 17 tahun 2019. Kan gitu ya. Karena apa? Yang nanti mungkin dari Bapenda bisa menjelaskan secara detail kenapa sih sangat diperketat sekarang pengambilan sumber air dalam tanah. Nah, justru itulah kenapa Perdamindo dan Dinas Kesehatan mengundang dari Bapenda, dari perizinan, dari lingkungan hidup. Kan gitu. Mudah-mudahan bisik-bisik yang saya dengar, ya, Dinas Kesehatan dengan LH, karena Dinas Kesehatan belum memiliki laboratorium, ya Bu, ya, tentang air. Jadi nanti pengambilan sampel air minum akan dilimpahkan kepada LH. Nah, mudah-mudahan nanti Pertamindo Kabupaten Asan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Asan bisa bernegosiasi, bisa membentuk kerjasama yang baik untuk pengambilan sampel ini agar dapat murah, seperti itu. Nah, jadi aturan-aturan yang saya sebutkan tadi, Permenkes 43 tahun 2014. Kenapa sih mesti ada Pertamindo? Di Permenkes 43 pasal 20 ayat 5 itu ditulis dalam hal pengawasan, ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melibatkan tenaga ahli profesi atau asosiasi. Dan kemarin suatu tanggal 29 Oktober 2021, ya, kita diskusi dengan Ibu Dirjen Menteri Kesehatan Indonesia, itu harus setiap pengurusan izin depot air minum harus ada rekomendasi daripada asosiasi. Dan alhamdulillah di Indonesia ini cuma 2 yang diakui, Perdamindo dan Apdamindo, gitu. Jadi harus ada rekomendasi daripada Perdamindo. Bukan berarti Perdamindo ini yang super hebat, bukan, gitu loh. Cuman kita bekerja sama bagaimana, apakah UV-nya sudah benar, apakah WTP-nya sudah benar, apakah medianya sudah benar, apakah orangnya penjamahnya sudah benar, nggak pakai cincin, nggak pakai kuku panjang dalam ininya, apakah limbahnya sudah benar, apakah galon-galonnya sudah benar, pipanya sudah benar, gitu loh. Disitulah pentingnya asosiasi atau tenaga ahli, ya, atau konsultan, ya, melihat depot tersebut bagaimana. Dan sesuai dengan program pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa di tahun 2024 air minum itu layak sehat. Sekarang masih layak minum. Tahun 2024 itu harus layak sehat, gitu loh. Jadi Bapak Ibu nantinya saya ini nggak banyak menceritakan, ya. Seperti saya nggak bahas total itu Permenkes 43, 14, kalau itu nih 3 hari 3 malam dari sini kalau itu dibahas tuntas semuanya, ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu selaku pengusaha, marilah kita mengingat bahwa di samping kita berusaha dan mendapatkan untung yang besar. Saya dari 2006 sudah jualan air, jadi saya tahu untungnya besar. Ya, untungnya besar. Ya, pikirkan kesehatan masyarakat Indonesia.
Contoh, bayi yang kita kasih minum airnya gak benar, kasihan tuh bayi. Jangan kita hanya memikirkan dapat duit, beli mobil, beli tas mahal dan lain sebagainya. Kita abaikan kesehatan masyarakat. Saya banyak kunjungan ke depot-depotnya nak bilang menjadi lebih bagus kandang ayam, jujur. Ada di ini, mungkin ada nanti bisa ditunjukin di situ. Itu kunjungan saya asli. Kunjungan saya asli, baik di mana-mana lah. Bukan berarti depot itu masukkan air melalui pipa, masuk ke media, masuk ke filter, masuk ke UV. Jadi bukan, ada batasnya. Manusia juga nanti ada batasnya kan ya. Manusia kan ada matinya. Manusia juga ada lelahnya, ada capeknya, ada ngantuknya segala macam. Sama semua peralatan yang digunakan depot air itu ada titik jenuhnya. Bukan berarti itu dibuka selamanya nggak pernah ganti media. Di dalam Permenkes 43 itu 1 tahun. Tetapi secara teknis tabung media yang tabung 3 itu secara teknis ya kami kasih dispensasi 1,5 tahun. Kami banyak jumpai begitu buka dia 10 tahun itu gak diganti-ganti. Kami banyak itu data kami sama data dari Kemenkes sama data kami itu gak jauh beda. Ya, 90% depot di Indonesia ini gak beres. Bayangin tuh. Jadi nantinya gini Bu, kenapa kami selalu yang tujuan kami adalah untuk mensejahterakan pengusaha depot. Sekarang Bu ya, teknologi sudah canggih. Zaman ini sudah canggih. Kalau kita tidak bisa mengudai usaha kita akan kalah Bu, kita akan mati. Akan timbul AMDK, air minum dalam kemasan. Seperti yang di Batam ada permasalahan. Depotnya demon, pengusaha depot demon semua karena ada AMDK yang menjual di bawah harga depot. Kami laporkan dengan KPPU ke pusat. Sekarang lagi di sana itu KPPU membahas itu. Kenapa? Bagaimana nanti kita jamin? Belilah airku sementara depot kita nggak ikutin aturan, gitu loh. Jadi Perdamindo beserta pemerintah dan dinas terkait tentang depot ini akan mengedukasi ibu-ibu. Perdamindo dengan pemerintah nanti akan memberikan selebaran mulai dari tingkat kelurahan. Jadi nanti akan kami tampilkan di kantor lurah, di kantor desa, depot-depot yang mengikuti peraturan, depot-depot yang sudah ada izinnya. Di dalam kemarin kita diskusi dengan Menteri Kesehatan, Dirjen Kesehatan itu 3 bulan sekali Bu ya sekarang kan. Mikrobiologinya 3 bulan sekali. Ya, kimia fisikanya kimianya 6 bulan sekali. Makanya Bapak Ibu jangan suka-sukanya nurunin harga. Ini jangan bersaing dengan harga. Bagaimana Ibu jual air 3.000, bagaimana Ibu ngurus izinnya, bagaimana Ibu mengecat depotnya, bagaimana Ibu membeli tutup yang bagus, galon yang bagus kalau Ibu jual 3.000. Jadi percaya diri seperti di Jambi Ibu, depot air minum itu paling murah di sana 8.000 per galon, paling tinggi 18.000 per galon. Dan mereka yakin dan percaya dengan depot mereka. Kalau ada kemarin yang ikut webinar Perdamindo, itu ada kesaksiannya dari Jambi. Dia mendapatkan satu outlet, satu depot itu dia punya 6, itu minimal 60 juta per bulan. Kali 6, bayangin itu. Dan dia bisa memberi rumah kepada karyawannya. Ini rumah, ini motor, free semua. Kita jual berapa biasa? 2.000, 3.000. Bagaimana kita beli filter? Bagaimana kita mengganti media yang harganya jutaan? Bagaimana kita pasang UV? Ibu sekalian, mumpung saya ingat, ultraviolet yang ada tutak itu lampu-lampu diskonya. Kalau kami itu bilang UV disco, itu bukan 12 GPM ya. Jangan salah, itu 8 GPM. 8 GPM dengan kecepatan air yang berapa itu tidak mampu membunuh bakteri sewaktu lewat. Jangan dikatakan itu tertulis di kota itu 12 GPM. Ternyata itu bukan 12 GPM, itu 8 GPM.
Ibu nanti misalkan penjualnya laku, Ibu kasih pompa Sonju 60 bahkan 80, karena ada yang saya jumpa digandeng S60 digandeng supaya kencang. Kecepatan air gak mampu, UV itu membunuh bakteri. Diminum tuh rame-rame air berbakteri. Makanya saya bilang, saya juga pengusaha depot, Bu. Saya pengusaha depot dari 2006. Makanya selalu saya bilang sama karyawan saya kalau sekiranya dia nggak pakai seragam, saya sekarang melempar. Kalau memang sikat galon saya itu tidak ditutup, kalau nggak digunakan, saya lempar. Saya bilang lebih bagus saya hancurkan depot ini daripada saya memberi air minum yang tidak layak kepada konsumen saya. Alhamdulillah, mungkin Bapak yang di sana pakai topi tahu. Satu depot kami gampang nyari 40 juta. Serius. Harga orang turun kami naik 3 hari 4 hari aja yang hilang konsumen. Habis itu kami panen. Gitu loh. Jadi kami misalkan ya dapat saya bilang sebulan 40 juta. Apa susah saya ganti itu? Ganti media. Apa susah saya gaji karyawan? Saya kasih seragam, kita order. Di dalam Permenkes 43 harus pakai baju seragam, bukan pakai kaos kutang. Gitu loh. Mohon maaf Ibu, bukan saya marah, bukan. Kita sama-sama pengusaha depot. Jadi gini Bu, jual air ini, orang bilang, aku punya teman dulu di Bonjol, orang Cina, si Ewin, yang di Bundaran itu, dia bilang, lu orang paling enak, lu jual aset Tuhan, air, tapi gunakanlah Bu, pakailah dengan hati, insya Allah berkah Bu. Mungkin nanti lama-lama kita kenal, nanti aku ceritakan biografi bagaimana, dari mana aku bangkit, dari air. Dan alhamdulillah setelah 3 Januari 2007 sampai detik ini 1% laba bersih itu untuk dulunya remaja masjid, sekarang remaja masjid nggak ada, kami kasih ke masjid 1%. Ibu bisa lakukan, Bapak bisa lakukan di situ. Jadi jual air dapat uang, dapat amal ibadah. Sebagai kita warga negara yang baik, bayar dong pajaknya sedikit, berbagi kepada kawan-kawan kita di masyarakat Indonesia ini untuk pembangunan apa? Pembangunan daerah. Makanya kami hadir di Indonesia ini, kami hadir di Kabupaten Asahan ini, tujuannya adalah untuk mensehatkan masyarakat Kabupaten Asahan, mensejahterakan pengusaha depot, meningkatkan pendapatan asli daerah. Ayo kita benar-benar sama-sama Asahan, kampung kelahiran aku di sini. Ayo kita bantu, sama-sama membantu. Jangan kita kasih harga yang murah. Bagaimana ya? Nanti orang sudah tahu. Tidak semua masyarakat itu suka dengan harga murah. Pasti nanti kami akan edukasi ke masyarakat melalui nanti mungkin kantor-kantor camat, di kantor-kantor lurah atau kantor desa. Nanti kami perhatikan ibu-ibu kalau mau punya panjang jangan beli. Kalau pakai cincin missing gak usah beli. Ya, Bapak Ibu sepintas saya sebutin, ada 2 bakteri, ada 2 mikrobakteri di dalam air, yaitu coliform dan E. coli. Ya, meskipun dia sudah melalui ultraviolet dan ultraviolet berfungsi, itu semua kan mati. Cuman penjamah bisa menghadirkan si E. coli tadi. Dari mana? Dari tangan penjamah ini. Makanya yang dikatakan Ibu dari perizinan tadi, semua sekarang sudah gratis melalui OSS, tapi melalui tahapan-tahapan. Ada sertifikat pemiliknya, ada sertifikat penjamahnya, ada hasil laboratoriumnya yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan. Nggak laku, nanti misalkan Ibu punya izin, oh ini saya punya izin dari mana? Di situ petugas mereka, itu tidak berlaku Bu. Sudah harus ada yang mengambil itu, orangnya udah PNS, udah ada NIP-nya di situ. Tertera namanya di situ pengambil sampelnya, bukan pengambil sampel petugas mereka. Itu tidak berlaku. Jangan nanti disalahkan kepada pemerintah dan Perdamindo. Ini izin saya. Tidak berlaku. Itu yang sudah sah dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2014 dan Permenkes 14 tahun 2021. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa melihat ya di internet
bisa di Google, bisa di download sendiri, bisa dibaca-baca ya di Permenkes 43 tahun 2014 ya, dan Permenkes 14 tahun 2021 di halaman 1730 dan 1736. Karena Permenkes 14 tahun 2001 semua mencakup semua, sampai kosmetik pun di situ semua tertuang. Jadi kita punya ada 5 halaman ya, di 1730 sampai 1736. Itulah Permenkes 14 tahun 2021 tentang depot air minum. Nah, Ibu dari Presiden tadi menyatakan bahwa apa tadi ya, saya lupa. Bapak Ibu, dan ini ada sanksinya lisan, tertulis, ditutup sementara, dicabut izinnya. Cuman kemarin ya, kita nggak gitu jelas, saya nggak berani sampaikan. Tapi BPOM Samarinda mereka mengeluarkan depot yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang bisa dikenakan denda 5 tahun penjara dan 2 miliar rupiah. Saya nggak tahu di mana itu dapatnya. Saya belum dapat kajian itu. Yang bagi tidak mengikuti aturan. Kenapa? Depot air minum berbasis resiko menengah tinggi. Makanya KBL-nya dari 11.050 menjadi 11.052. KLBI kita sudah berubah. Jadi berisiko menengah tinggi air minum yang mengakibatkan badan kaku. Banyak efeknya, Bu, banyak sekali efeknya. Tolong kasihani, ibarat kita nih, kita senang, orang menderita, apakah barokah tuh duit? Kan nggak berkah. Makanya aku selalu bilang, kita cari uang sebanyak mungkin supaya kita bisa berbagi. Tapi tolong pakai hati. Tolong pakai hati. Zaman Rasul ngasih air setetes aja itu surga. Kita satu kali berapa tetes, tapi dengan ikhlas, dengan barokah, dengan niat yang lillahi ta'ala, demi Tuhan. Itu harapkan Bapak, insya Allah. Dan Perdamilo juga Ibu berusaha juga akan melakukan kerjasama pada lembaga pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, tujuannya apa? Untuk mempermudah para ibu-ibu, bapak-bapak yang kebutuhan spare part. Sekarang kita lagi diskusi, lagi godok dengan Hamtek Taiwan agar para ibu-ibu menggunakan filter itu murah dan bermutu tinggi, terutama RO-nya. Kita akan juga sudah sedang diskusi dengan Kubota Jepang tentang pipa yang standar digunakan, gitu. Sekarang kan di Indonesia ini pipa food grade itu susah didapatkan. Di Medan nggak ada, di Medan pipa food grade. Kita bagaimana menggunakan food grade itu nanti pelan-pelan ke depot. Makanya depot yang saya bilang di Jambi tadi harganya 18.000, dia menggunakan stainless dan food grade semua. Jadi lebih mewah depot daripada AMDK. 18.000 satu galon, kita 3.000, jauh panggang dari api. Dan kita juga bekerja sama dengan Siul agar bapak ibu tidak susah lagi jualan. Sekarang teknologi digital, pengusaha depot kita harus ikuti juga teknologi digital seperti Gojek, Bu. Nah, nanti orang dari aplikasi, ibu download aplikasi, masyarakat punya aplikasi, tinggal antar. Nah, tapi dengan syarat masuknya ke aplikasi ini tidak boleh harganya di bawah 5.000, karena itu ada aturan. Jadi nanti mudah-mudahan Perdamino Kabupaten Asahan beserta dengan seluruh pengusaha depot air minum yang ada di Asahan, mari kita bermusyawarah, berembuk untuk menaikkan harga supaya jangan gimana ya, supaya mutu, nomor satu mutu. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan setelah nanti sosialisasi ini dari pemerintah dan Perdamino akan meng-IKL depot ibu-ibu sekalian, meninspeksi kesehatan lingkungannya, akan hadir. Jangan nanti
begitu datang pemerintah dan Perdamindo nggak kooperatif. Kami jumpa selalu seperti itu. Didatangkan dengan anaknya yang sarjana hukum di India, dihadapkan kami dengan polisi yang di Pakistan, misalkan begitu anaknya. Kami nggak takut. Kami menjalankan peraturan dan undang-undang. Itu bukasinya. Kita menjalankan undang-undang, kita dilindungi oleh negara. Kita nggak takut saya pernah jumpa bapak ibu, dia bilang saya punya daging, datangkan dagingnya, Bu, menunggu dagingnya datang. Saya bilang sekarang bapak saya anggap daging bapak Jokowi presiden Indonesia. Kalau nggak bisa jumpa seperti ini, bapak pasti dimarahi sama Jokowi. Saya nggak takut. Saya orang dibilang orang yang bapak yang kejam. Cuman sudah berapa ratus depot yang setelah kami bina sukses. Ini nggak datang ya Pak Regar nggak datang. Pak Regar itu yang setelah kami bina, ya, dia bilang ngomong, mohon maaf bukan membanggakan, saya siap dihadapkan ke siapapun saya berbicara, saya siap bahwa yang setelah dibina saya nikmati. Contoh Bu, pertamanya saya bertekad sama dia, Bapak bawa ini depot Bapak kemana Bapak? Bawa kalau Bapak tidak mau mengikuti aturan daerah. Jadi pendapatan dia pada waktu itu karena dia yang mengelola bukan dia, itu 1 bulan 1 juta. Nah setelah kita bina, dia datang ambil uang dapat 10 juta. Dia tanya ini uang dari mana? Dari depot. Kok bisa banyak? Kan sudah dibina. Jadi kami kasih spanduk di situ bahwa itu sudah depot air minum ini sudah layak dikonsumsi, sudah memiliki uji laboratorium, sudah memiliki legalitas yang lengkap dan diawasi oleh Perdamindo. Jadi semua ya ke situ beli tumpah-tumpah. Dari 1 mobil beli 2 mobil, dari 2 mobil beli 3 mobil. Meskipun dari Perindak nggak ada ya. Meskipun itu ada aturan di Kemen Perindak 651 tahun 2004, gitu loh. Cuman gimana ya? Ya intinya bagaimana kita menghasilkan air minum yang berkualitas. Itu aja. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi perhatikan, tolong diperhatikan. Mungkin nanti apa yang kurang dimengerti tentang water treatment, pengolahan air depot air minum, bisa datang ke kantor Perdamindo. Saya bilang diskusi gratis. Dan satu lagi nanti mungkin ada Pak Ketua DPC. Kalau nanti ada rekomendasi, ya rekomendasi dikeluarkan untuk syarat untuk pengurus izin itu gratis ya Pak ya, gratis. Dan kepada Bapak, Ibu para pengusaha depot air minum yang mengikuti hari ini sosialisasi akan kami beri sertifikat pelatihan dari pusat ABU ya. Makanya aksen nanti ini itu yang data itu yang akan kami kirim. Nanti kami kirim mungkin apakah siap Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Nanti waktu dekat kita berkunjung ya Bu. Ya, gratis kami kita kasih sertifikat pelatihan nantinya. Nanti apakah langsung dikirim ke nomor WhatsApp atau nanti pengurus DPC Perdamindo Asahan yang memberi langsung door to door-nya nanti seperti itu. Mungkin sementara itu Ibu, mungkin Bapak nanti kita nanti langsung ke tanya jawab sebentar. Bisa kami menyampaikan sedikit materinya? Tadi boleh. saya pikir cuman apa aja kata boleh Bu, boleh. Ya Bu ya. Kalau nanti kita tanya jawab, tapi sebelum itu ibu-ibu perwakilan dari dinas Kadis LH Lingkungan Hidup akan sedikit menyampaikan. Terima kasih. Billahi bisa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, mohon maaf Bapak, tadi saya pikir yang awal itu hanya kata sambutan, nggak masuk materi. Jadi di sini saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Saya adalah Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Jadi sebagai informasi, kita di Asahan ini memiliki laboratorium. Memang kepala daerah kita Bupati menitik beratkan laboratorium itu hanya 1. Artinya untuk Dinas Kesehatan di LH, memang sebenarnya secara regulasi Dinas Kesehatan harus punya laboratorium sendiri, tetapi membuat lab itu kan nggak gampang, biayanya besar. Jadi memang kebijakan itu diarahkan semua ke sana.
Dan untuk informasi bahwasanya laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan tidak hanya mampu untuk menguji untuk kualitas lingkungan, tetapi untuk kesehatan juga. Jadi contohnya untuk air bersih, untuk air minum kemasan ataupun air sumur atau air bawah tanah itu kita sudah bersih. Sebentar ya. Oke, jadi di sini saya perlu jelaskan sekaligus ini tidak hanya sosialisasi air minum, tetapi ini kami sekaligus mensosialisasikan. Mana tahu bapak-bapak memang tidak tahu bahwasanya untuk kesehatan kita sudah punya laboratoriumnya, walaupun domisilinya di lingkungan hidup ya Pak. Jadi untuk kualitas air minum, laboratorium Kabupaten Asahan itu sudah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Dan untuk air bersih, kita sudah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi laboratorium Kabupaten Asahan ini merupakan satu-satunya laboratorium. Jadi bisa di sini saya katakan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara itu tidak terakreditasi. Dibutuhkan tahun 2020. Karena akreditasi ini bukan seumur hidup ya. Akreditasi ini akan dipantau oleh Komite Akreditasi Nasional setiap tahun. Ketika dianggap suatu organisasi, badan atau instansi, baik pemerintah maupun pusat, tidak komitmen dalam menjalankan ISO 17025 tahun 2017, maka akreditasinya akan dicabut. Termasuk saat ini juga sedang bermasalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk 33 kabupaten kota, termasuk provinsi, Kabupaten Asahan merupakan satu-satunya tingkat pemerintahannya yang terakreditasi dan registrasi. Artinya registrasi terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya sedih gitu ya. Apa karena memang tidak tahu atau karena kurang informasi? Justru dari luar kabupaten untuk kualitas uji air bersih air minum itu sudah masuk kalau kita. Justru dari Asahan sendiri itu masih Perkim itu ada kegiatan pembuatan sumur bawah tanah Pak. Nah, jadi di tahun 2021 mereka ada buat di 30 titik daerah. Dan itu memang diujinya ke tempat kita gitu ya. Tetapi untuk air minum itu masih beberapa depot, termasuk depot Kiki. Apa di sini ada Kiki? Iya, bukan nama depotnya, bukan Kikinya. Ada depot water Kiki. Nah, ya, jadi dia itu rajin menguji. Jadi satu-satunya depot yang rajin rutin menguji itu depot air minum Kiki. Di luar itu tidak ada. Iya. Jadi saya nggak tahu dengan adanya Perdamindo, di sini ada perwakilan dari Perdamindo Sumatera Utara, dari Perdamindo mewakili kabupaten lain termasuk Asahan. Terlebih lagi untuk Asahan, tolong Perdamindo ini bekerja keras untuk bisa menertibkan pelaku-pelaku usaha khususnya air minum Bapak, karena memang regulasinya ada. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit aja karena memang waktu kita singkat, tapi jikalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya. Jadi apa yang dimaksud dengan air minum ini gawennya Dinas Kesehatan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa sekilas nanti kita. Karena apa? Karena kami nggak akan bisa terakreditasi kalau kami tidak memahami sendiri gitu. Jadi kita di lab itu punya laboratorium fisika, punya laboratorium kimia dan punya laboratorium mikrobiologi untuk bisa mengcover semua kebutuhan di Kabupaten Asahan. Kalau dulu memang hanya untuk lingkungan Pak. Contohnya kayak sungai, air limbah gitu ya. Tapi kalau sekarang karena Dinas Kesehatan ini ke provinsi, artinya gini ya, kita berusaha di Kabupaten Asahan, mengambil hasil di Kabupaten Asahan, dan yang meminum itu, yang dampaknya itu juga masyarakat Kabupaten Asahan. Kenapa? Retribusinya, PAD-nya diberikan ke sana gitu. Jadi apa yang Bapak kasih, Pak itu Dinas Lingkungan Hidup, bukan untuk kami. Akan kami kembalikan, tadi ada perwakilan di Sepeda, itu akan kita kembalikan ke daerah dalam bentuk PAD. Dan itu akan membangun daerah kita sendiri. Mari kita besarkan daerah kita. Artinya gini, itu adalah raport kinerja pemimpin daerah gitu. Jadi kalau dikirim ke Sumatera, yang keren itu kan gubernurnya atau wali kotanya. Sementara yang membuat mereka keren itu siapa? Ya justru Asahan sendiri gitu. Kenapa justru yang dikerenkan orang lain bukan kita gitu. Terus gitu, kenapa justru piginya larinya ke sana gitu. Kita nggak tahu gitu apa dasarnya. Sementara yang sana itu sedang dibekukan gitu. Artinya tidak komitmen mereka menjalankan kualitas. Justru lab kita ini satu-satunya. Kenapa?
pertanyaan kami mungkin dari Perda Mindo tolong dikawal gitu ya Pak. Artinya kita sama-sama membesarkan daerah kita. Ya, jadi di sini boleh layarnya balik. Jadi apa dasar kami dalam biaya itu Perda, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Jadi bukan buat sendiri harganya ya Pak. Jadi kita ada Perda. Perda ini bukan gampang disusunnya. Kami ajukan Perda 2018, tapi boleh realisasi di 2020. Jadi begitu. Jadi Perda ya. Jadi dasar retribusinya itu besar. Itu memang peraturan daerah. Jadi di sini kita bicara baku mutu air minum itu ada di Permenkes 492 tahun 2020 tentang kualitas air minum. Jadi di sini bisa kami terangkan memang nggak cocok kalau depot itu 3.000. Kenapa? Kalau dia jual 3.000, otomatis dia tidak pernah uji air itu. Kalau dia uji, nggak mungkin dia berani kasih bayarnya 3.000. Sedangkan biaya uji itu mahal. Kenapa biaya uji mahal? Karena memang bahan-bahan kimia untuk mikrobiologi itu expirednya sedikit, itu harganya mahal. Gitu. Pengujian mikrobiologi, pengujian air minum itu jauh 2 kali lipat lebih mahal daripada air bersih. Artinya air higiene yang kita pakai untuk sehari-hari. Jadi kalau misal ada yang jual, mungkin ada subsidi bantuan dari tempat-tempat kemasannya itu, gitu ya. Tetapi kalau memang dia uji kualitas airnya itu apakah layak minum atau tidak, itu kan hasilnya datangnya ketika sudah diuji. Kalau tidak diuji, dari mana bisa disimpulkan layak minum atau tidak? Jadi Perda Mindo di sini mungkin nanti kan rencananya akan dibawa label ya Pak. Ini sudah dibawa pengawasan. Berarti Asahan terbantu dengan adanya Perda Mindo. Mudah-mudahan air-air yang di sini bisa terjaga kualitasnya Pak. Artinya mohon juga regulasinya adalah itu minimal pengujiannya 2 kali dalam setahun atau per 6 bulan. 3 bulan besar. Itu untuk mikrobiologinya Pak. Ya, untuk mikro karena mikro hanya 2. Ya, mikrobiologinya hanya 2 yaitu E. coli dan total coliform. Hanya 2. Tetapi kalau untuk baku mutu sendiri ada 21 coba diset. Jadi ada 26 itu parameter wajib. Kalau dari 27 sampai 34 itu parameter tambahan. Next, tolong nanti kita balik. Jadi parameter wajib itu merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Artinya apa? Wajib Pak. Artinya itu wajib diuji. Nggak boleh kami uji fisikanya aja lah, kami uji kimianya aja nggak boleh. Jadi untuk mikrobiologinya itu memang dia per 3 bulan untuk kedua materi E. coli dan total coliform, dan ini sudah bisa di laboratorium kami dan itu sudah diakreditasi. Artinya apa sih yang membuktikan lebih kompeten? Itu adalah sertifikat akreditasinya itu gitu. Dan itu nggak gampang untuk ini. Dan kenapa mungkin dari segi biaya di Medan lebih murah gitu? Karena apa? Laboratorium yang tidak terakreditasi udah pasti harganya di bawah daripada laboratorium yang terakreditasi. Karena kualitas lab itu di bawah itu. Artinya apa? Untuk akreditasi ini kita butuh biaya banyak. Contoh, untuk maintenance kita wajib maintenance peralatan, maintenance personel, maintenance bahan kimia, dan iuran tahunan juga ada ke Komite Akreditasi Nasional. Jadi kalau bisa murah, karena mereka tidak ada biaya untuk pengeluaran untuk mempertahankan akreditasi itu. Gitu. Jadi lab boleh berdiri boleh, tapi pengakuan itu dengan adanya sertifikat akreditasinya. Jadi next coba. Pemerintah daerah atau pemerintah yang sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi. Ini dia sanksi administrasi. Contohnya ini memang gawainya di Dinas Kesehatan. Jadi untuk samplingnya sendiri kemarin itu sudah duduk bareng antara kepala dinas kesehatan dengan kepala dinas lingkungan hidup untuk bisa mengcover atau mengarahkan pengujiannya ke laboratorium Kabupaten Asahan guna mendongkrak PAD, karena kita memang tahu sejak kondisi COVID Asahan ini sedang kekurangan dana gitu ya. Dari mana kita dapat? Jadi pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Pemasukannya dari mana? Dari PAD-nya itu Bapak Ibu. Dari PAD-nya. Jadi kualitas itu utamanya itu adalah hasil ujinya. Jadi dari mana kita tahu hasilnya bagus? Dari mana tahu treatment air itu sudah maksimal kalau memang hasil laboratoriumnya nggak ada gitu. Jadi nanti Perda Mindo ini tolong bisa kami meminta dan berharap dari Dinas Lingkungan Hidup untuk
untuk bisa mengawasi Pak, bekerjasama dengan dinas kesehatan, karena itu secara gawe kami tidak punya hak, tetapi orang Bapak ada gitu. Kami hanya berperan untuk melakukan pengujiannya aja. Ya, jadi ini sebenarnya gawenya dinas kesehatan sama Perdamindo, punya hak, mereka punya, tapi kami nggak ada punya hak untuk menertibkan. Kecuali tadi untuk kualitas lingkungan kami punya hak. Kita kan ada batasan-batasan. Iya. Saya mewakili dinas lingkungan hidup sangat berharap bisa ada kerjasama antara Perdamindo dan dinas kesehatan. Kalau untuk secara teknis nanti kita bisa bicara di kantor Pak. Di sini kita hanya memberikan arahan kepada pelaku-pelaku usaha, kepada bapak-bapak, tolonglah menjaga kualitas airnya seperti yang dibilang Bapak ini tadi. Kita punya tanggung jawab di situ ya, karena yang meminum itu dari bayi sampai nenek-nenek. Jangan nanti bakterinya tinggi, E. coli-nya tinggi, menyebabkan diare. Yang paling kami takutkan kalau kadar logamnya yang tinggi, karena kadar logam ini langsung masuk ke sistem saraf Bapak Ibu. Kalau E. coli atau coliform mungkin dia pencernaan saja, tetapi kalau logamnya tinggi itu gawat. Karena apa gitu? Karena PDAM juga ujinya ke tempat kami. PDAM itu mereka itu logam yang tertinggi itu di kadar Fe, kadar besinya. Makanya dia sering berkarat, itu ciri-cirinya orang itu cuma berkarat, itu kadar Fe-nya masih tinggi. Terus kesadarannya tinggi. Kenapa kesadaran itu? Kesadaran itu tinggi diciri-cirikan kalau itu kayaknya kita mandi nggak bersih-bersih, licin aja. Itu kesadarannya udah pasti tinggi gitu. Kayaknya kita nyabu nih, kayaknya nggak bersih-bersih ya mandi, licin aja gitu. Itu pasti kesadarannya udah tinggi. Dari ciri-ciri besinya itu salah satu indikatornya gitu. Jadi mungkin karena waktu yang singkat, jika ada pertanyaan kami siap menjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Perdamindo atas kesempatannya yang diberikan kepada kami dari Dinas Lingkungan Hidup untuk memaparkan dan mensosialisasikan laboratorium ini, dan kami berharap ke depannya ada kerjasama yang baik antara Dinas Kesehatan dan Perdamindo dan Lingkungan Hidup. Terima kasih, selamat sore. Sore. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Baiklah, kita buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau memberi saran, kami persilakan. Lain datang ya. Di Perdamindo tadi. Saya langsung aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendapatkan undangan. Jadi di sini undangan ini nggak langsung sama saya, sama pekerja itu ada undangan, tapi di sini disampaikan undangan ini apabila tidak hadir, ya kan, orang dinas kesehatan akan mencecar. Nah, saya bilang, maksudnya apa? Dinas kesehatan akan datang kemari. Kenapa takut? Saya bilang, baguslah, karena yang selama ini saya udah buka Depok berapa tahun. Waktu pertama buka saya datang terus di dinas kesehatan. Selama 1 tahun, hampir lebih 1 tahun datang. Ini nggak pernah datang lagi. Nggak pernah hadir lagi. Kenapa? Ada apa? Kan tanda tanya. Jadi di sini juga perlu saya sampaikan, dengan hadirnya tapi mana saya nggak lihat lagi. Perdamindo ini cukup baik dengan cara-cara tadi dan pendapatan. Nampaknya seolah ada kaitan dengan contohnya dinas kesehatan, perizinan dan sebagainya. Sudah ada kerjasamanya. Saya lebih kurang hampir 2 tahun yang lalu juga hadir di sini untuk mengikuti
Udah Pak, tolong dulu biar dia saya lanjutkan ini. Silakan. Jadi tolong dulu Pak, jangan. Kalau sama ini, saya hadir. Udah 2 tahun yang lalu saya hadir di sini, tapi tidak ada realisasinya, tidak ada hasilnya. Saya mohon dengan sosialisasi depot Parmindo yang hadir, mohon kiranya yang namanya sanksi hukum ini terlaksana, jangan hanya cerita yang lalu. Ternyata tidak ada realisasinya, nol sama sekali. Cerita, oh ini pajak, oh ini izin, oh ini lab dan sebagainya, medan begini, sini, itu jangan. Saya mohon, 2 tahun yang lalu ini sudah saya sarankan. Saya sangat rawan untuk namanya desa kami itu air genting yang itu bilang tadi, besi dan asam zat besinya terlampau tinggi, cukup rawan untuk air genting. Nama desanya juga air genting. Bagaimana? Desa air genting. Bagaimana? Apa realisasi kesehatan yang hadir saya 2 tahun yang lalu? Saya tanggung jawab. Mana realisasi usulan saya? Mampu nggak diminum masyarakat yang dibilang kesehatan yang sehat? Ngomong aja, tapi pelaksanaannya nggak ada. Tunjukkan, manfaatkan apa yang kekuatan kita. Tunjukkan, jangan cerita. Ada ujungnya aman. Pakai ujung semua kok bisa berdiri lagi. Depot-depot di sana itu kenapa yang tak punya izin? Udah itu air bor itu dimasak pula. Bagaimana perasaan kita 1 tong air bisa masak? Begitu balik lagi ngambil ke depot saya, ya kita lihat ke belum. Itu apa namanya? Zat besinya tadi itu jelas habis galonnya. Bagaimana? Aneh nggak udah mana? Apa dinas kesehatan sanksi hukum izinnya bisa keluar apa enggak? Ini yang maunya, butuhnya saya, adanya masuknya. Saya cukup bangga Perda Mindo ini masuk, bangga saya. Menurut saya tadi saya dengar ada yang disampaikan bapak-bapak ini, dia ngerti UPI ini, dia ngerti, kok bisa dia mengerti, paham. Oh pipa ini dari mana? Ini perlu kita ikuti. Ilmu ini perlu kita pegang. Paham dia, kadang-kadang duduk aja di depan jadi ketua, nggak ngerti ya. Yang penting ujungnya duit. Kopi tea berbicara, tapi nggak ngerti. Tadi ada bapak itu ngomong, dia kok ngerti UPI apa itu? Saya juga punya depot, UPI itu apa? Media dia ngerti, saya juga media itu apa? Nah ini yang perlu kita ikuti. Ilmu ini yang mau kita tuntut, tapi harus berlandaskan hukum. Ayo kerjasama. Yang di sini bilang kata hukum, kerjasama. Nggak benar itu sudah tutup ada, nggak ada urusan. Kita menjaga masyarakat yang minum air ini dari mulai bayi sampai ketua renta. Pikirkan kehidupan. Saya bukan sombong. 4 tahun saya buka depot. Saya gembel dulunya. Tapi air saya potensial. Kalau hasil nggak sombong saya. Datang ke rumah. Jelek mobil saya buat. Fasilitas saya lengkap. Saya bergembel. Fasilitas saya lengkap. Gembel saya. Tapi lihat ada anak saya lengkap semua. Ini jelas pasti. Gitu keinginan itu. Apa yang saya tadi sampaikan 3.000 perak ya. Yang betul aja. Bagaimana kita mau ngurus izin? Bagaimana caranya? Oh, jangankan pikir izin, mau gaji karyawan aja bapak belum. Gimana mau betah karyawan? Gajinya cuma dapat 1 hari 20.000 ya gampang. Ini pikirkan juga yang namanya pendapatan hasil daripada karyawan. Pekerja itu jelas.
ini yang saya kesali ini hadir Pak Mindo, jalan ini. Jangan seperti yang tahun 2000, yang 2 tahun yang lalu. Di sini saya rapat, nol. Biaya dapat amplop, makan, datang, duduk pulang, dapat duit, dapat amplop. Hasilnya tak ada. Yang dibilang ngomong berjuang untuk ini yang minum anak-anak bayi sampai yang tua renta. Hanya ngomong, pelaksanaan tidak ada. Amin dan amin. Terima kasih, mohon maaf keadaan situasi saya memang orangnya seperti itu. Jangan salah, sudah kebiasaan. Jangan marah ya, sudah kebiasaan. Hadapi saya. Ayo kita bermain dengan yang tadi dibilang air yang potensial. Saya sanggup air. Karena daerah saya genting. Terima kasih. Terima kasih Abang Dan. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, seperti kenapa sih Perdabindo berusaha menghadirkan dinas-dinas terkait? Tujuannya agar jelas, jangan hanya disalahkan itu dinas kesehatan sebenarnya ya Bu ya. Apalagi sekarang, kenapa agak beberapa tahun ini tidak ada gerakan itu, ada disebabkan 2. Yang pertama, perubahan peraturan perundang-undangan, ya. Yang keduanya, pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, itu penyebabnya. Nah, makanya tadi Pak Kabid Kesra mengatakan kepada Ketua DPC Perdabindo Kabupaten Asem sudah mondar-mandir yang berusaha. Tujuannya apa? Karena itu saya bilang tadi sudah banyak depot yang enggak layak gitu loh. Sama seperti kan itu Abang Da itu adalah depot Pelangi. Namanya depot Pelangi di desa air yang genting. Gitu. Memang di daerah yang genting itu airnya mungkin orang ibu dari lingkungan ini mungkin udah pernah periksa di sana. Memang ini kebetulan Pelangi Water ini dia tidak menggunakan air sumur atau air tanah, dia membeli dari tangki gitu ya, dari tangki. Cuman ibu bapedanya sudah ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, agar permasalahan ini semua akan kita diskusikan bersama, baik Perdabindo, Dinas Kesehatan, Bapenda, Lingkungan Hidup, Perizinan, Satpol PP-nya. Sekarang begini, saya tanya ke Bapak Ibu. Misalkan ada depot siapa yang ada legalitas lengkap yang masih berlaku, yang punya izin legalitas lengkap, ada? Ada? Oke. Izin Pak, tapi mati. Iya. Karena saya waktu ngurus izin Pak, pertama saya ngurus izin resmi, pakai bilet. Yang sekali ini datang nggak usah bilet lagi Pak, ada surat datang. Oke. Ini komiti katanya Pak, duit yang berbicara. Salah satu contoh, misalkan Bapak itu mengurus izin dengan biaya sekian, gitu. Ibarat kita ini pengusaha depot sama seperti Bapak itu mengeluarkan uang. Tiba-tiba yang banyak depot ini nggak punya izin, ada kan kecemburuan sosial? Betul. Masalahnya sama. Bapak itu mengeluarkan uang banyak, mengeluarkan izin legalitas lengkap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, sementara 90%-nya nggak ngikutin, kan nggak adil. Justru itulah nanti ini berapa dinas terkait ini hadir di tengah-tengah Ibu untuk supaya kita adil. Jadi kita nanti akan Bapak Ibu jangan disalahkan nanti mungkin setelah IKL kita IKL langsung itu langsung SP1 ya Bu. SP1 waktunya 1 bulan, masuk SP2 1 bulan, masuk SP3 tutup. Gak ada poin. Tapi bukan berarti kami tukang nutup, tidak. Itu kami serahkan kepada yang berwenang. Jadi ngapain contoh ya Bu ya? Kita sama-sama orang Asahan. Kita cinta gak sama daerah kita? Kan kita cinta dong sama daerah kita. Ada daerah kita cinta, kan cinta ya? Dah. Hah? Masa depot apa namanya kita yang rusak gitu loh, masa kita dibiarin gini Bu ya?
kalaulah memang ini tidak diatur, ya, diatur secara total, ini akan merusak perputaran ekonomi usaha kecil, khususnya depot. Contoh sekarang lagi viral-viralnya, lagi rame-ramenya air rebus. Saya sudah pertamanya langsung karena Ibu Sultan selaku Dirjen Kesling RI, saya dibentak malah. Saya kan mewakili dari Indonesia ya, bahwa air rebus itu musuh dari depot air minum. Dia bilang, Pak, kita nggak bahas depot air, kita nggak bahas air rebus. Air rebus nggak ada di peraturan perundangan itu, nggak ada air rebus. Mau ngapain kita bahas air rebus? Air rebus sampai detik ini tidak bisa dilegalkan. Apakah itu baik, apa itu tidak? Kenapa? Ya seperti Ibu laboratorium tadi katakan, yes or no itu di laboratorium. Seperti saya pernah mengvisualisasi, Pak, sebelum dari sumur 5 lapis kain, setelah saya rebus 5 lapis kain. Saya bilang itu kan bagus, Pak. Saya nggak bisa mengatakan itu bagus atau tidaknya. Penyaringan air itu berdasarkan mikron, bukan lapis kain. Kan ada filter yang kok 0,1 mikron, sekian mikron, kayak gitu ya. Dan filternya untuk apa juga kan ada tujuan-tujuannya masing-masing gitu loh. Nah, justru itulah kita nanti bekerja sama dari dinas terkait, Perdamindo dan seluruh pengusaha depot air minum yang ada di Asahan bekerja sama. Kita betul-betul bekerja sama bagaimana kita si air rebus. Apalagi air rebus yang ibu tadi ya, ibu laboratorium tadi, yang berbahaya itu logam beratnya, kayak yang begini kepala jalan, kesarat langsung. Sedangkan galon aja Pak, galon itu aja di tengok air rebusan, ya kuning. Gimana betul? Ya, lengket itu galon. Jadi makanya nanti kita sudah sampaikan juga Bapak Ibu, bagaimana nanti akan kita bina. Kalau memang kita tidak bisa bina, apa boleh buat atau terpaksa daripada kita hancur semua pengusaha depot di Asahan ini. Yang laporan dari DPC Perdamindo Asahan itu hampir 900 depot di Asahan dari 25 kecamatan. Nah, laporan nggak tahu lagi data yang dari DPRD 1.360 depot di Kabupaten Asahan. Nggak tahu data yang benar karena kita belum real ke lapangan masing-masingnya. Ini bahaya kalau kita tidak jalankan aturan itu gitu loh. Insya Allah mudah-mudahan kita bekerja sama, tujuannya bukan tidak ada lain, bukan ada saling membenci, meskipun kita semua pengusaha depot tidak ada membenci A, membenci B, tidak. Tujuannya adalah untuk mensehatkan masyarakat Asahan khususnya dan meningkatkan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan pengusaha depot, itu tujuannya. Tetapi kita berusaha tetap mengedukasi seperti yang nanti akan dijalankan, akan dibantu. Otomatis nanti PAD meningkat. Pemerintah akan bantu, jangan sanksi. Perdamindo ada nanti yang ini. Dan harga-harga setelah nanti mana tahu nanti ibu menjadi anggota Perdamindo, harga-harga sekarang itu didiskon. Yang ada RO kan? RO berapa? Membran berapa? Beli. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita nanti ada MOU dengan Hamtek Taiwan. Harga membran berapa di sini? Merek apa? 1.3. Enggak ada 1.3 murah. Ya, paling murah dia 1.9 ya, atau 2 juta gitu ya. Ya. Jadi nanti dengan harga Perdamindo itu di bawah separuh harga langsung. Tetapi dengan syarat ID card Perdamindo. Filter berapa? 10, 8.000. Tutup berapa? Kami Perdamindo ya Bu. Perdamindo kan bagaimana sekarang masalah yang lagi juga viral tentang botol yang mengandung apa sih saya lupa ya. Yang galon nggak bagus. Galon yang bagus itu kan sebenarnya PC ya, tidak PET. Sekarang kan galon itu yang bersama PET semua karena murah, nggak gampang pecah. Ya, kita sudah diskusi bagaimana Perdamindo nggak punya uang, nggak punya dari lembaga manapun yang ada di dunia ini nggak pernah ngasih uang kepada Perdamindo. Cuman bagaimana kita kemarin diskusi dengan Ibu Hotan bagaimana ini Perdamindo menciptakan pabrik sendiri galon yang standar, gitu loh. Jadi nanti Perdamindo akan supply berapa ibu beli PC 27, kita kasih 20. Tapi dengan ID, dengan kartu anggota belinya.
Dengan kartu anggota tadi dia dapat diskon di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Gitu. Ada Bapak Ibu? Banyak mau ditanya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Perkenalkan, nama saya Yuljar Mutakin. Saya termasuk pemilik depot OTRO di Desa Penggulan. Yang saya pertanyakan yaitu latar belakang pertemuan kita sosialisasi depot air minum. Saya masih mempertanyakan, seharusnya ruang ini yang dibuka yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau Kemenkes ya, masalah standarisasi air bersih itu gimana. Jadi saya mau bertanya dengan transparan dan jelas, peran Perlamindo ini sebagai apa gitu. Terus kita tadi agak tekan dari masalah ditakut-takuti, bukan takuti ya, atau kasih satu rambu-rambu bagus juga dari Perlamindo, rambu-rambu bahwa kita sebagai pelaku usaha harus mengerti namanya ya standarisasi air itu. Terus peran tadi seolah-olah kayak macam ya kalau kita nggak ada uji lab itu tutup. Apakah itu tidak ada di musyawarah sebelumnya kan gitu? Mungkin kan ada latar belakang atau faktor-faktor lain. Kenapa kita membuat suatu harga, misal harga itu sekian? Itu aja cukup, Bu. Terima kasih Bapak yang dari Penggulan ya. Ini yang saya katakan tadi, kita sama-sama berkumpul di sini. Perdabindo selaku asosiasi. Di sini ada Dinas Kesehatan, ada Bapenda Lingkungan Hidup dan Perizinan. Kita bekerja sama semua di sini. Jadi agar mengerti tupoksinya masing-masing itu. Jangan nanti dibilang oh ini begini, kan ini udah ada nih orang labnya udah ada ngomong sendiri, orang di sini sudah ngomong sendiri, semua udah ngomong dengan porsi masing-masing. Nah, Perdabindo hanya asosiasi yang saya katakan tadi hanya diatur oleh Permenkes 43 tahun 2014 ya, di pasal 20 ayat 5 dalam hal pengawasan dinas kabupaten kota melibatkan tenaga ahli profesi atau asosiasi. Nah, di dalam diskusi dan beberapa bimtek yang ada di Indonesia itu harus disertakan sebelum pengurusan itu ada syarat harus disertakan rekomendasi dari asosiasi. Mohon maaf Ibu Harlina, kemarin tanggal 29 kemarin kita diskusi dengan Ibu Dirjen Ibu Hotang dengan bahwa Ibu Dirjen mengakui staf-staf dia di Indonesia ini ya tidak begitu memahami tentang pengolahan air. Makanya digandenglah asosiasi atau tenaga ahli kan gitu. Nah, bukan berarti Perdabindo juga sebagai hakim di sini, bukan sebagai hakim. Yang seperti tadi bukan langsung ditutup, bukan. Makanya kita kasih waktu, ya, mungkin hasil diskusi kita kasih waktu 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kita edukasi apa permasalahannya, kenapa medianya tetap seperti ini. Ya contoh satu tabung media yang karbon nggak diganti-ganti, itu kan standarnya menurut Permenkes itu 1 tahun. Tetapi secara teknis kami katakan itu boleh 1,5 tahun, kan gitu ya. Ini nggak diganti-ganti, katakan dulu 2 tahun ke atas. Saya pernah jumpai banyak itu 10 tahun, 5 tahun nggak diganti-ganti. Kenapa? Nanti air yang dihasilkan
dan diminum oleh masyarakat, dia ada bau bau lumut. Bagaimana dia mau laku airnya kalau bau lumut? Otomatis kan pendapatannya berkurang. Setelah pendapatannya berkurang, nggak bisa beli filter, dipadah-padahi, dipala-palahi. Setelah dipala-palahi, makin parah si air, makin tutup. Nah, kalau seperti ini dibiarin tanpa ada edukasi, tanpa ada suntikan ilmu dan lain sebagainya, bagaimana dia mau hidup kembali? Nah, kalau memang seperti itulah terus-menerus, seterusnya begitu, nggak bisa beli filter, nggak bisa merawat, nggak bisa segala macam, kan lebih bagus ganti usaha lain. Itulah yang ditutup. Karena apa? Mengganggu. Yang bapak punya izin, dia nggak punya izin, kok dia bebas sama aja haknya? Kan kita ada hak dan kewajiban, gitu loh. Seperti itu tujuannya, bukan ada untuk tutup, tidak. Makanya kan kita serahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saya bacakan tadi. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah perda-perda yang ada di daerah. Di situ yang dibahas nanti oleh Satpol PP, cocok enggak gitu loh. Tetapi semua kalau sudah melanggar PP, Permenkes, perda dan lain sebagainya, sudah pasti melanggar aturan kan gitu ya. Kan seperti itu. Enggak ada. Tujuannya perda itu enggak hebat-hebat banget, enggak. Tapi kalau misalkan untuk tentang air, ayo. Alhamdulillah yang saya katakan tadi, Perdamindu di seluruh Indonesia air apa yang mau kita olah, bagaimana bentuk air yang mau diolah. Insya Allah dengan kerjasama kita bisa. Tujuannya adalah seperti mensejahterakan pengusaha depot. Yang saya katakan tadi contoh yang di Batam, kita nggak tahu nantinya akan terjadi di Asahan. Ya persaingan air minum, depot air minum dengan air minum dalam kemasan. Seperti kemarin, saya sudah tanggal 27 Maret. Ya, tahun 2021 saya berdebat dengan ketua Aspadin, ya, Aneka. Dia bilang depotlah pencuri galon kami, katanya. Saya tantang. Saya tanya sama Pak Dirjen, kalau sekiranya ada masyarakat bawa aqua, kami cuci, kami isi sesuai dengan aturan, apakah dilarang? Tidak. Saya bilang sama Pak Rahmat Hidayat, ketua Aspadin Indonesia, saya bilang kalau Bapak galonnya nggak mau diambil dipakai masyarakat, Bapak jual pakai goni airnya, aku bilang. Saya bilang, saya paling ngeri orangnya nantang kalau nggak benar, gitu loh. Tapi tujuan saya bukan untuk nggak benar, cuma nanti dibalik itu nanti, insya Allah Bapak Ibu akan nikmati semua, yakinlah. Kami akan tampilkan nanti, bukan kami soal hebat, bukan nanti supaya nanti masyarakat itu mengerti. Kami kan di kantor lurah, di kantor desa, ini depot yang benar. Bapak Ibu beli sini, jangan. Kalau nanti beli pilihan ini, pemerintah Perdamindu nggak tanggung jawab. Mau dia beli air ke situ, nggak bakalan. Siap-siap depot yang nggak ngikuti aturan nggak bakalan dibeli masyarakat. Gitu loh. Jadi hukuman apa? Hukuman sosial yang diberikan oleh masyarakat nanti. Kalau memang nanti ini mungkin perlu pembahasan untuk menutup itu mungkin dari Satpol PP-nya, yang hukuman masyarakat lah yang paling mengerikan, sosial masyarakat yang mengerikan di situ. Tetapi sebelum itu saya bilang, silakan bertanya, silakan datang ke kantor Perdamindu Asahan. Kan ada nomor HP-nya masing-masing situ silakan cerita curhat segala macam, itu free semua kok, semua gratis. Kenapa air saya bau, kenapa air saya begini, kenapa air saya pahit, kenapa air manis. Satu lagi ya saya ingatkan, saya pernah jumpa depot dikasih gula, biar ada ngikutin kayak satu merek, ada manis-manisnya, dikasih gula, gila. Ada, jangan mengakal-ngakali dalam air ini, jangan. Dan ditimbulkan nanti ibu laboratorium ngamuk, nanti ibu laboratorium ini. Dari gula timbul jentah-jentah apa yang sangat membahayakan lagi, bukan malah mengenakan, mengapakan, makin berbahaya gitu loh. Mungkin seperti itu Bapak. Ada lagi yang ingin bertanya? Banyak. Dua, kalau bisa dari pagi kita start. Puas. Puas kita. Demikianlah acara ini. Pengalaman nih.
Nggak bayar nih kayak pengalaman. Ya betul. Nggak bayar. Kalau tanya bilang ada waktu ada lah. Baiklah, demikianlah acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Ayo, Pak, foto bentar, Pak. Oh, cepat. Orang udah pada mau keluar. Ayo, Pak. Baju bawa dulu, yang di luar. Halo, Pak. Biar bubar kita. Iya, foto. Enggak, foto dulu, ayo lah. Orang buat di sini. Udah, Pak. Orang itu mana? Ayo. Ayo, Bang Dek. Foto juga. Enggak.